Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan belajar daripada firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan kehidupan rohani kita sekalian. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa di tempat kita masing-masing dan kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami terus dikuatkan, rohani kami disegarkan, dan kami dapat melihat yang menjadi berkat di dalam kehidupan kami akan terus memberikan pertumbuhan bagi rohani kami. Kami serahkan waktu ini kepada penguasaan Roh Kudus, agar Roh Kudus memampukan kami untuk kami memahami maksud dan kebenaran firman Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan pimpinan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuasai hamba-Mu dan kuasai hati jemaat yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-44. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-44. Namun saudara, saya akan hanya membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil dari beberapa ayat saja, tetapi saudara bisa memperhatikan di Alkitab kita, di bacaan kita, dan membacanya secara pelan-pelan di rumah masing-masing, dan pembacaan bisa diselesaikan sampai dengan ayat yang ke-44. Nah saudara, saya bacakan dari ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Tetapi tidak ada beberapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandainya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampak di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat berat diombak-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Saya baca pada ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam tema kita bulan ini adalah tetap bertahan menghadapi badai. Tetap bertahan menghadapi badai. Nah saudara-saudara, saya berikan tema kecil pada hari ini dari bagian renungan firman Tuhan kita adalah bertahan melewati badai. Bertahan melewati badai. Pada waktu masa kecil saya di sekolah dasar dulu, kami biasanya kalau turun sekolah, saudara, menyeberang sebuah sungai, yaitu Sungai Kapuas, yang tentunya sungainya cukup besar. Dan biasanya kami berangkat dari rumah itu sekitar pukul 5.30 pagi, ataupun saudaraku sudah harus bersiap-siap pukul 6 sudah mulai mendayung perahu. Karena jaraknya cukup jauh, kurang lebih 20-30 menit harus mendayung perahu dan sampai di sekolah. Dan tentunya saudara, pada waktu milir kami ikut arus saja, mengikuti arus, dan setelah itu sampai di tebing,
Lalu kami menambatkan perahu dan berangkat ke sekolah, berjalan kaki. Nah, pulangnya saudaraku sudah siang. Nah, biasanya kami harus menanjak karena mudik. Menanjak dengan mendayung pelan-pelan perahu yang kami naiki. Dan tentunya setiap kali pergi dan pulang harus menyeberang Sungai Kapuas. Dan tentu resiko yang dihadapi pada waktu menyeberang Sungai Kapuas itu adalah ada ombak yang tentunya kalau ada speed yang lewat yang jauh lebih besar ombaknya, atau motor air yang lewat yang jauh lebih besar ombaknya, bahkan kalau ada angin yang meniupkan sehingga air Sungai Kapuas juga bergelombang. Nah, itu yang jadi risiko bagi kami menaiki perahu yang kecil. Tapi bagaimanapun juga harus bersekolah pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menjadi masalahnya adalah ketika musim kemarau tiba. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kami berangkat pagi-pagi dengan air yang tenang, tapi pada pulangnya, yaitu sudah siang, di mana angin mulai bertiup. Dan angin itu semakin keras dan semakin keras, sehingga membuat air Sungai Kapuas yang tadinya tenang pagi-pagi, tapi sudah siang, dia sudah mulai bergelombang. Sudah mulai, saudaraku, gelombangnya cukup besar. Dan kadang-kadang saya bersama dengan teman saya, saudara, tidak berani untuk menyeberang. Kami harus tunggu dulu untuk di tebing Sungai Kapuas itu, di tepi Sungai Kapuas itu, sehingga ketika kami melihat ombaknya sudah mulai kecil dan tidak terlalu besar lagi, kami mencoba untuk menyeberang. Dan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudaraku, ada teman-teman juga yang nekat untuk menerobos ombak yang sudah cukup besar itu, tetapi mereka sempat karam di tengah sungai. Namun ada orang yang sempat melihat dan langsung memberikan pertolongan kepada teman-teman kami yang juga sama-sama pada waktu itu sekolah. Nah, saudara-saudara, ada juga ketika kami tidak bisa seperti waktu yang sudah ditetapkan harus datang ke rumah, atau seperti waktu yang dibayangkan oleh orang tua kami datang ke rumah dan mereka mencari kami. Ternyata kami masih berada di seberang sana, tidak bisa menyeberang, dan mereka harus jemput kami dengan speed. Nah, ini sebuah risiko ketika sebuah gelombang itu di Sungai Kapuas yang ukurannya menurut kami pada waktu itu besar. Dan kami tidak berani untuk menerobos. Karena kami pikir bahwa kalau kami bernekat menerobos, maka tentunya akan mengalami risiko yang besar. Mungkin saja perahu kami karam. Mungkin saja Bapak Ibu Saudaraku kami terseret oleh gelombang itu. Tetapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimanapun di dalam perjalanan, dalam risiko apapun yang dihadapi, memang kita tidak bisa menghindari yang namanya badai. Kita tidak bisa, saudaraku, untuk menghilangkan badai itu. Dan badai itu kapan saja bisa datang. Badai itu bisa saja menghampiri kita di saat kita siap atau tidak siap, saudara. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kondisi di mana situasinya mudah dilalui, ada kondisi di mana situasinya sulit untuk dilalui. Nah, badai kehidupan itu memang tidak menyenangkan. Tetapi badai itu memang harus kita lalui. Nah, saudara-saudara, di bagian firman Tuhan yang tentunya pada hari ini akan mengingatkan kepada kita untuk tidak menyerah. Untuk kita tetap bertahan melewati badai. Untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, badai sebesar apapun yang menyerang kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap bertahan di dalamnya. Sebab kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan memberikan nasihat bagi kita. Bagaimana supaya kita bertahan di tengah-tengah melewati badai. Nah, dalam perjalanan menuju Roma, Paulus bersama dengan rekan-rekannya pada waktu itu, tentunya rekan-rekannya ini adalah rekan-rekan tahanan. Nah, mereka ingin dibawa ke Roma pada waktu itu bersama-sama, dan mereka menaiki sebuah kapal. Dan jumlah mereka 276 orang. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengalami tantangan yang berat. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, tantangan mereka mulai dari situ. Di mana mereka mulai menghadapi yang namanya angin sakau. Tapi mereka terus berlayar.
Paulus sudah mengingatkan mereka supaya mereka jangan terus berlayar, tetapi perwira ataupun kapten tetap saja membawa mereka untuk mereka terus berlayar. Dan sampai akhirnya di ayat yang kita bisa lihat dan sudah kita baca tadi, bahwa sesungguhnya mereka pada ayat 14 kembali. Kapal yang mereka tumpangi dihantam oleh badai atau angin badai yang disebut sebagai timur laut atau angin timur laut. Nah, tentu ini akan menimbulkan kepanikan. Kepanikan kepada siapa saja yang menumpang kapal itu. Ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan. Apakah selamat atau tidak selamat dengan situasi seperti itu? Nah, dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan di dalam hidupnya, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dia tetap tenang di dasar menghadapi badai. Dia tetap dalam kondisi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun mungkin secara manusiawi dia mengalami yang namanya ketakutan, sama seperti yang lain. Tetapi dia berusaha untuk tetap tenang menghadapi badai. Nah, tentunya dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana yang menjadi rahasia bagi kita sebagai orang percaya, kalau badai ini adalah badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita baik secara rohani maupun jasmani, saudara, maka tentu kita akan memerlukan bagian-bagian ini yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap bertahan di tengah badai yang sedang dihadapi atau melewati badai yang sedang dihadapi, maka kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab di ayat 14 sampai dengan ayat 20 kita bisa melihat di sana bahwa kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya atau bersama dengan orang tahanan lainnya, mereka pada waktu menghadapi angin badai yang mengakibatkan kapal itu tidak tahan, dikatakan di sana. Yang mengakibatkan kapal itu tidak tahan, akhirnya mereka mulai memikirkan bagaimana cara supaya mereka bisa lolos. Mereka mulai memikirkan bagaimana supaya mereka bisa selamat di dalam kapal itu. Mereka berusaha dengan kru-kru kapalnya atau orang-orang di dalamnya berusaha supaya mereka tidak terdampar. Mereka berusaha sedemikian rupa. Nah, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka memperhitungkan bahwa dengan cara membuang yang mereka bawa di dalam kapal itu, muatan-muatan yang mereka bawa di dalam kapal itu, dengan cara membuang alat-alat di dalam kapal yang berat, mereka buang ke laut supaya kapal menjadi ringan. Dengan cara mereka memasang alat-alat untuk menolong mereka supaya mereka akhirnya bisa tertolong di tengah-tengah situasi seperti itu. Nah, itu usaha manusia yang mereka kerjakan. Mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri. Nah, saudara-saudara, akibatnya ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kita bisa melihat bahwa akhirnya dikatakan di sana bahwa mereka menyerah. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, mereka menyerah saja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya terjadilah yang namanya ketakutan, kecemasan di dalam diri mereka. Muncul berbagai ketakutan di dalam diri mereka, sehingga mereka pada waktu itu, saudara, tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Mereka tidak bisa berpikir dengan sehat lagi. Apa yang harus dilakukan? Bingung, saudara. Tapi dalam situasi seperti ini kita bisa melihat bahwa dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri juga mereka menjadi putus harapan, dikatakan di sana. Ayat 20 bagian terakhir, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Nah, saudara, di mana kita menemukan jawaban di tengah-tengah menghadapi badai seperti ini? Badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita, saudara.
Mungkin badai itu, saudaraku, yang terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah konflik pribadi kita masing-masing, atau persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Badai itu berbagai jenis yang bisa menerpa kehidupan kita yang tidak kita kira. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan, saudaraku, kita menjalani kehidupan ini baru kita berkata mampu. Kita berkata kuat, saya mampu. Tapi ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan badai kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, badai itu akan menghantam kita, bahkan membuat kehidupan kita secara rohani terombang-ambing. Bahkan kita berusaha, Bapak Ibu Saudaraku, sudah semaksimal mungkin untuk meringankan badai itu, tapi tidak bisa. Meringankan masalah itu, tetapi tidak bisa. Semaksimal mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah mencoba dengan tenaga dan upaya kita agar kita bisa keluar dari masalah itu, persoalan itu, tapi tidak bisa. Dan tidak dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab sesungguhnya apapun badai yang menerpa kehidupan kita, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan terus mengalami yang namanya kehidupan yang akhirnya terbawa arus. Kapal rohani kita boleh saja terbawa arus. Dan hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, menyebabkan kita sendiri hilang keyakinan kepada Tuhan. Kita tadinya terlalu yakin bahwa kita sanggup, kita kuat, dan lupa kepada Tuhan yang punya kekuatan yang besar. Kekuatan manusia terbatas, saudara. Badai itu jauh lebih kuat daripada kita. Mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita tidak sempurna. Mengandalkan kemampuan orang lain, saudaraku, orang lain juga tidak sanggup untuk menyelesaikan. Dan akhirnya kita sadar bahwa semuanya terbatas. Hanya kembali kepada Tuhan yang menjadi keyakinan Paulus, maka itulah yang akan membawa kita untuk bisa melewati badai dengan baik. Itulah yang kedua, untuk kita bisa bertahan menghadapi badai dengan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi yang kedua inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, yaitu berharap kepada Tuhan. Melewati badai, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26, kita bisa melihat bahwa berharap kepada Tuhan akan menemukan jawaban yang jelas di sana. Bagi Paulus yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dalam hubungannya dengan Tuhan, yang sudah menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan, Paulus sadar bahwa hanya dengan berharap kepada Tuhan, dia akan diberikan kekuatan. Hanya dengan berharap kepada Tuhan, dia akan melihat Tuhan membuka jalan, sekalipun sepertinya tidak ada jalan. Paulus justru, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan motivasi, dia memberikan semangat, dia memberikan dorongan kepada setiap orang yang berada bersama-sama dengan dia di kapal itu. Di saat mereka beberapa hari sudah tidak makan, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus minta supaya mereka tidak putus harapan. Paulus minta supaya mereka tidak menyerah. Paulus minta dan mendorong mereka supaya mereka tetap tabah, tetap kuat dalam menghadapi badai. Sekalipun di antara para tawanan pada waktu itu ada yang tidak mengenal Allahnya Paulus. Tetapi Paulus ingin meyakinkan mereka bahwa dengan percaya kepada Allah yang dia yakini, sebab dia berkata begini ya 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku.
Jadi Paulus yakin betul bahwa malaikat yang diutus oleh Allah kepadanya itu memberikan kepada mereka janji dan pengharapan yang luar biasa. Allah akan membawa mereka kepada situasi yang jauh lebih baik. Artinya mereka akan keluar daripada situasi yang sedang mereka hadapi sekarang. Allah akan membawa mereka kepada keselamatan. Mereka tidak akan terus terombak-ambing oleh badai itu, oleh ombak itu. Tapi mereka semua akan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Inilah sebuah pengharapan, saudara. Pengharapan yang tentunya dimiliki oleh Paulus yang dia transferkan kepada orang-orang yang pada waktu itu bersama dengan dia. Hendaklah mereka tetap tabah. Paulus yakin bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu, sekalipun itu belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan itu semua itulah menjadi sebuah pengharapan. Dan itu akan menguatkan dan membawa mereka kepada kelepasan, keselamatan. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan dalam situasi, di dalam kondisi ya mungkin kita lihat ke depan itu, saudaraku, sepertinya masih sulit untuk kita menemukan titik terang. Mungkin kita tidak menemukan jawaban di depan seketika. Dan di saat badai hidup menerpa kehidupan kita, kita melihat bahwa situasinya sepertinya gelap di sekeliling kita. Kita terbatas sebagai manusia. Dan kita harus akui bahwa kita terbatas sebagai manusia. Tetapi mata Allah tidak terbatas untuk melihat apa yang ada di depan kita, saudara. Allah tetap tidak dalam keterbatasannya, Allah tidak memiliki keterbatasan untuk membuat kita yang selalu berpengharapan kepada Dia dan menyingkapkan kepada kita yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita saksikan. Allah akan singkapkan itu di tengah-tengah badai kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berharap kepada Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita yang sedang ada pada saat ini. Dan itu menguji iman kita sendiri untuk tetap setia kepada Dia. Jadi saudara, bersyukurlah, dalam tanda kutip, bersyukurlah badai itu ada. Mengapa bisa demikian? Karena disitulah kita akan melihat bahwa iman kita tetap kepada Tuhan atau tidak. Sebab dengan badai itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan menguji diri kita sendiri, iman kita sendiri, bahwa kita ini setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita hanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan beri kekuatan untuk melewati badai itu dengan baik. Minta kepada Tuhan supaya kita tidak terombak-ambing. Minta kepada Tuhan supaya kita tidak terbawa arus dunia ini. Tapi kita terus menatap ke depan dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita kekuatan baru untuk bisa melewati badai itu dengan baik. Jangan pernah berdoa, Tuhan, kiranya Engkau lenyapkan badai ini. Tapi berdoalah kepada Tuhan. Ubah arah doa kita. Tuhan, kuatkan aku. Mampukan aku untuk bisa melangkah, melewati badai, melihat apa yang ada di depan. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagiku. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, yakin akan pertolongan Tuhan. Setelah 14 hari mereka ombak-ambing di laut, mereka tidak makan apa-apa dan tentunya mereka juga merasa lapar, saudara. Dan Paulus mengajak mereka makan. Dalam situasi yang mereka belum ada di darat, mereka masih berada di laut. Tapi Paulus mengajak mereka makan di ayat 33. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa, kata Paulus.
Nah, Paulus yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan membebaskan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus di ayat 35, ia mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya, dan setelah itu ia mengucap syukur, mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia memakannya. Dan ketika orang itu melihat, maka kuatlah hati mereka, dikatakan ayat 6. Kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun juga makan. Jadi ada kekuatan baru yang mereka boleh rasakan di dalam diri mereka. Mereka boleh melihat bagaimana kehidupan mereka pada waktu itu juga mengalami mujizat yang datang daripada Tuhan. Yang sudah 14 hari mereka tidak makan. Mereka secara fisik lemah. Mereka secara fisik tidak kuat lagi. Tetapi ketika mereka sudah menikmati makanan secara jasmani itu, justru disitulah Tuhan berbuat dengan mengadakan mujizat di dalam diri mereka. Mereka semangat kembali. Bahkan ketika mereka mulai menjumpai pada waktu itu daratan, mereka melepaskan tali-tali Saul, kemudian meninggalkan Saul itu di dasar laut. Lalu apa yang dikatakan pada ayat 41, mereka mulai melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Lalu disitulah mereka mulai mencapai pantai. Bagi yang bisa berenang, disuruh berenang duluan. Bagi yang tidak bisa berenang, Bapak Ibu Saudaraku, mereka menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal yang ada. Tapi dikatakan di sana, demikianlah mereka semua selamat dan naik ke darat. Nah, saudara-saudara, pertolongan daripada Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong umatnya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita sekalian. Bahwa Tuhan akan mengulurkannya tangannya kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Dia sendiri akan memberikan kepada kita keselamatan di dalam kehidupan kita. Hanya dibutuhkan keyakinan di dalam diri kita. Yakin sepenuhnya, percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Bahwa Tuhanlah yang sanggup melepaskan kita dari setiap persoalan-persoalan, dari badai kehidupan yang tentunya bisa kita lewati dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah bahwa kita akan selamat. Karena Tuhan mau supaya kita melangkah dengan mengandalkan kekuatan daripadanya. Saudara-saudara, kuncinya agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, maka agar kita tetap kuat menghadapi badai, menghadapi hantaman badai di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita tetap selalu kuat, Bapak Ibu Saudaraku, tetapkanlah, arahkan pandangan kita terus kepada Tuhan. Terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan peliharalah hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan terus memampukan kita untuk melewati badai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada pada hari ini, yang boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Dan saya percaya sekalipun Bapak Ibu Saudara masih berada di rumah masing-masing untuk beribadah pada hari ini, dan Tuhan akan tetap menguatkan iman bagi jemaat sekalian.